Oke, oke, dari soal Jokowi sekarang kita geser ya Mbah Gatot ya. Iya. Kita geser ke ini Mbah, ke soal ateis Mbah. Ateisme itu loh Mbah. Iya. Itu setelah saya pelajari Mbah Gatot, ternyata teman-teman yang dia mengambil jalur pilihan ideologis dan pilihan perjuangan menjadi seorang ateis, itu ternyata beda dengan antiteis Mbah. Yang dia lawan, yang dia tolak adalah sosok Tuhan yang mempribadi, yang tunggal itu loh. Yang katanya Tuhan itu menjelma menjadi sosok yang bisa menentukan seseorang masuk surga, masuk neraka. Sosok ternyata yang tidak dia terima ternyata itu Mbah Gatot. Menurut Mbah Gatot bagaimana orang yang memilih jalan hidup seperti itu? Itu begini. Jadi bukan kita ini sovinisme ya. Jadi sangat membanggakan bangsa sendiri, bukan. Memang sebetulnya sejak dulu itu di Nusantara pada umumnya, Jawa pada khususnya, ya itu permasalahannya. Itu Pak. Eksklusif kan dalam membicarakan itu, khawatir ada yang tersinggung gitu. Sudah lama ya itu, tapi sekarang akhirnya muncul seolah baru, hal yang baru yang tertolak itu ininya loh. Jadi Anda menggambarkan Tuhan itu sosok ini sudah lama, bukan ditolak, jadi menyangkut tafsir ini ya. Jadi menyangkut tafsir yang dia ditolak itu bukan ajarannya, tafsirnya yang tertolak. Nah, dan tafsir ini itu maaf, jadi saya bukan ahli ya. Rupanya menyangkut pada keyakinan itu loh. Keyakinan. Jadi bukan kepada tata cara, bukan. Tapi pada keyakinan tentang Tuhan. Itu tafsir itu yang tertolak. Nah, karena sekarang yang lagi familiar gitu, Mbah, banyak teman-teman muda itu yang memang menyangkal pada satu pribadi tunggal yang menguasai semesta. Itulah kenapa kemudian dia memilih jalan menjadi seorang ateis itu tadi, Mbah Gatot. Nah, kan sampai detik ini, Mbah, kalau kita bicara soal semesta juga kan, asal-usul semesta itu ada jawaban yang pasti. Bahkan itu sains sekalipun kan juga tidak bisa memberikan gambaran yang pasti, Mbah Gatot. Termasuk itu Big Bang, itu kan hanya semacam teori sebuah kemungkinan yang teredukasi begitu ya, Mbah Gatot ya. Nah, yang ada kan hanya asumsi dari tebakan yang teredukasi gitu aja. Nah, yang ditolak mereka itu kan yang sifatnya doktrin-doktrin itu Mbah Gatot. Doktrin dari agama, betul. Nah, itu menurut Mbah Gatot gimana? Ya, sebetulnya sejak dulu tuh, kalau saya setahu saya masih anak-anak, sudah begitu. Di Jawa ini sudah ada gerakan seperti itu. Bukan menolak ajarannya. Akhirnya akan dibenarkan bahwa kalau memang ajaran itu muncul ya, lewat langsung dengan ada tafsirnya, kan mungkin ada masalah. Sehingga tidak jelas tafsirnya, sehingga masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya timbul berbagai macam tafsir, yang akhirnya banyak tertolak tafsir itu. Nah, akhirnya merembet kepada pengertian wahyu. Kan begitu Pak, merembetnya. Wahyu itu apa sih? Dari Tuhan yang mana? Akhirnya ke situ merembetkan ini. Nah, ini memang tantangan bagi agama, tantangan dari ilmuwan yang harus bisa dijelaskan dengan tepat ini. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Mbah Gatot itu versinya teman-teman yang ateis itu Mbah Gatot, apakah mereka juga mengingkari sebuah kekuatan supranatural yang sangat besar di jagat raya ini yang itu tidak pribadi, tidak sosok gitu? Menurut Mbah Gatot gimana? Saya kan sudah pernah mengatakan bahwa tetap dualitas, yang keyakinan yang ada di dunia ini tentang ada dan tidak adanya Tuhan. Tetap dua, tidak bisa satu. Tetap dua. Iya, tetap dua, tidak bisa satu. Satu salah, baik itu A maupun B sama-sama salah. Tapi kalau dua muncul itu benar. Benar. Dan dibiarkan memang makhluk ini untuk menggiring keyakinannya sampai minimal ya. Tinggal beberapa poin saja. Tetap ditinggalkan dua. Ada dan tiada tadi itu. Nah, saya yang tertarik itu Mbah Gatot, ketika kemudian teman-teman yang ateis berbicara soal kehidupan setelah mati Mbah Gatot. Kalau Mbah Gatot kan enak jawabannya. Jawaban yang paling tepat ketika ditanya soal Tuhan dan kehidupan setelah mati adalah tidak tahu. Tidak tahu, iya. Ya gitu kan ya. Iya. Nah, ini akhirat versi ateis gitu ya Mbah Gatot ya. Mereka mengatakan bahwa energi itu tak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa pindah dari satu masa ke bentuk yang lainnya Mbah Gatot. Jadi misalnya kita mati nanti jadi debu, kemudian jadi tanah, ya kan? Tanah jadi mikroorganisme gitu, kemudian jadi pohon lagi gitu.
Itulah kekekalan yang diyakini teman-teman ateis yang sekarang lagi familiar di banyak tempat seperti itu. Berbeda sama teman-teman yang umum yang menganggapan bahwa kehidupan setelah mati itu masih ada yang namanya consciousness gitu, masih ada kesadaran gitu. Nah, andai kata kemudian disuruh memilih gitu, yang paling logis, yang paling masuk akal, rasional menurut Mbah Gatot yang mana? Kalau tentang wadak, jelas kan sudah wadak itu. Kembali ke asalnya, unsurnya jelas. Debu dari tanah tadi ya, kembali bisa jadi tapi pohon. yang menjadi permasalahan kan kalau menyangkut kontinuitas tadi ya. Ya, kejiwaan, roh. Nah, jiwa itu yang menjadi permasalahan. Sebelum ini dikupas kan ada nanti adanya ini yang akan muncul. Ada ndak roh itu? Nah ini, ada apa ndak jiwa itu? Kan itu aja. Menurut Mbah Gatot roh ada enggak? Kalau saya di pihak yang ada. Di pihak yang ya, ada. Dan saya tidak menolak pihak yang tidak ada. Akhirnya ya dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya, Mbak? Kalau saya membuktikan kan tidak bisa. Oh iya. Oke, menurut Mbah Gatot roh itu ada. Iya, tapi tidak bisa. Saya beda itu. Roh sama data, sama memori itu beda. Sama data kesadaran itu beda nggak? Nah gini, jadi kalau sudah bicara masalah itu, kita ini sering terkungkung oleh istilah. Istilah. Jadi kalau dalam agama kan setiap agama itu tergantung dari bangsa mana yang membawa. Ya, itu pakai istilah bangsa itu. Nah, kita sendiri kan punya istilah. Roh itu kan benar bahasa kita. Ya. Nah, terus bahasa kita apa? Nah, ini. Kalau kita pelajari, ternyata kita punya bahasa sendiri. Nah, sekarang justru yang menarik, yang terutama dari kaum milenial ya, yang menarik kaum milenial untuk membahas tentang ini, bahasa fisika. Waduh, kalau sudah orang menguasai bahasa fisika, orang rungokno, orang anak muda tepat nangkap itu. Iya. Tepat nangkap. Tapi sebentar gini, ini Mbah Gatot bisa salahkan saya ya, kalau memang tidak tepat gitu menurut Mbah Gatot gitu. Karena itu kan saya juga mikir terus, Mbah. Saya tanya itu di rumah mikir terus, sebenarnya roh itu ada apa enggak sih? Kalau keyakinan saya sih roh itu enggak ada, Mbah. Yang ada itu tubuh manusia itu hanya sekumpulan apa ya? Sekumpulan materi, sekumpulan memori, indrawi, persepsi gitu aja. Nah mungkin kalau saya begitu, kalau Mbah Gatot gimana? Saya sendiri tidak bisa memastikan, itu bukan istilah kita. Roh itu. Apa bedanya dengan zat hidup? Misalnya, ini apa roh itu zat hidup? Kalau saya zat hidup, saya paham. Urip. Gitu. Karena itu dari nenek moyang kita turun temurun. Sehingga di memori saya ini ada keterangan. Zat hidup ya? Iya, zat hidup. Itu ditiupkan apa enggak zat hidup itu? Nah, yang niupkan siapa? Caranya niup gimana, Mbak? Nah, itu kan bahasa simbolis kan. Berarti belum tentu gitu kan ya? Belum tentu, ya. Jadi kita sendiri sebetulnya ya sebagai orang-orang Indonesia ini enak. Segala agama itu ada di sini dan kita gampang mencari bukunya, mencari ahlinya, tinggal bertanya. Sehingga kita merujuk ke situ. Nah, tapi setelah kita dengan sungguh-sungguh mempelajari, nah, akhirnya kita olah dengan cara kita sendiri. Berarti tadi itu. Jadi roh itu apa ditiupkan? Katanya ditiupkan apa ya? Seperti manusia meniup. Nah ini kan harus begitu lah. Gitu. Komentar ditiupkan itu hanya bahasa agar mudah dimengerti katanya. Ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau orang selalu debat soal kehidupan setelah mati itu sebenarnya bisa disimpulkan, bisa diambil sebuah konklusi sebenarnya dia hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup ya, Pak ya. Sebenarnya kalau dia hidup untuk hidup kan ya, karya kita sekarang ini loh apa gitu loh, ya Pak Gatot ya. Kira-kira kan seperti itu, hidupnya lebih bermakna itu loh. Nah, itu semua kan selalu dibicarakan. Apa tujuannya hidup, kewajiban hidup apa, orang itu hidup itu untuk apa, harus bagaimana, apa hidup untuk mati, dan sebagainya itu sebetulnya akhirnya kalau kita renungkan kan tidak perlu dibicarakan itu. Iya. Dilakoniah ya. Nah, kalau misalnya gini, andai kata kemudian Mbah Gatot nanti di akhir menjelang usianya begitu ya, terus kemudian mendeskripsikan surga. Kalau orang ateis kan gini, Mbah, ketika dia di masa tua sudah berkarya habis-habisan, karena dia berkarya kan tidak untuk pahala, tidak untuk menghindari dosa segala macam gitu ya, tapi karena dia sadar potensi dirinya gitu, dan ketika tua surganya adalah saya puas dengan yang telah saya alami dan telah saya lakukan selama ini begitu. Nah, menurut Mbah Gatot gimana, Mbah? Surga yang dipahami secara rasional itu?
Ya itu baik seperti itu. Jadi Baik karena ya, kita Pak, ya? tidak Berarti bisa. ateis baik, Pak ya? Iya, karena kita enggak bisa memastikan. Ya karena enggak tahu tadi apa. Enggak tahu. Jadi tergantung pemikiran orang itu sendiri. Tidak tahu ya, Pak ya? Iya. Jadi bahwa ada transformasi kesadaran itu sebenarnya adalah samudra variasi dan kemungkinan gitu ya, Pak. Iya, ya? iya. Kan karena kita sama-sama tidak tahu kan. Nah, dan yang enggak pernah kita alami itu kan kita menjelang mati. Kan enggak pernah mengalami semua orang itu. Iya, menjelang loh. Terus mati. Kali orang mana belum menjelang mati itu. Iya, belum. Kalau hidup enggak jadi mati kan belum menjelang mati. Menjelang mati ini katakanlah sekian menit kita enggak pernah orang pernah cerita. Iya. Nah, ini masalahnya. Oke. Tapi yang bagus dari orang ateis itu kan dia kan melakukan apa-apa kan tidak karena pahala, berharap pahala, tidak karena dosa, gitu ya Pak Gatot ya. Bukan karena takut pada entitas tertentu gitu kan ya. Itu kan sebenarnya puncak agama, Pak. Saat berbuat apa-apa tidak berharap pahala, ya Pak enggak, Pak? Sepertinya begitu. Jadi sepertinya itu ya, kalau kita bicara masalah agama, ajaran spiritual, ajaran ketuhanan, itu ditarik ke situ bisa. Oke. Makanya kan ada kata-kata antara ahli tasawuf ya dengan ateis itu batasnya setipis kulit ari. Oh iya. Batasnya itu. Nah, ada kenapa begitu? Ada yang mengatakan memang begitu, ada yang mengatakan hati-hati. Iya. Kalau hati-hati Anda jadi ateis. Ada yang mengatakan memang begitu. Iya. Jadi ateis seperti yang saya gambarkan tadi itu sebenarnya dia ateis yang levelnya sudah tingkat tinggi, Pak Gatot. Dan orang yang seperti itu, andai kata kemudian Tuhan yang digambarkan teman-teman itu benar-benar ada, dia nggak akan salah menempatkan orang ateis yang levelnya tingkat tinggi tadi. Kecuali ateisnya itu masih sering debat dengan orang yang ahli agama, itu orang ateis yang baru belajar ateis, Pak Gatot.